Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lusa kita sudah membahas definisi ilmu fisiologi berdasarkan objek kajian. Nah, sekarang kita akan mengkaji definisi ilmu fisiologi berdasarkan kegunaan, yaitu yang melibatkan pertanyaan ilmu fisiologi itu gunanya apa sih di dunia kesehatan? Jadi, berikut video ini adalah penjelasan tentang definisi berdasarkan kegunaan atau fungsi dari ilmu fisiologi manusia secara komprehensif, utuh, spesifik, holistik, lengkap, dan rinci. Yang pertama, fungsi diagnostik dan terapeutik. Jadi, fisiologi manusia itu memainkan peran penting dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Pemahaman tentang fungsi normal tubuh itu memungkinkan dokter untuk mengidentifikasi kelainan atau penyimpangan yang menandakan adanya penyakit. Dengan mengetahui parameter fisiologis normal seperti tekanan darah, denyut jantung, atau kadar glukosa darah, dokter dapat mendiagnosis kondisi seperti hipertensi, aritmia, atau diabetes. Pengetahuan fisiologi itu juga mendasari pengembangan intervensi terapeutik. Dengan memahami mekanisme kerja obat pada tingkat seluler dan molekuler, farmakolog itu dapat merancang obat yang menargetkan proses fisiologis spesifik untuk mengobati penyakit. Misalnya, obat antihipertensi bekerja dengan mengatur sistem renin, angiotensin, aldosteron untuk mempengaruhi resistensi pembuluh darah. Yang kedua, fungsi penelitian biomedis. Fisiologi manusia adalah landasan penting dalam penelitian biomedis. Penelitian fisiologis mengungkap mekanisme yang mendasari fungsi tubuh normal dan bagaimana gangguan pada mekanisme tersebut dapat menyebabkan penyakit. Temuan dari penelitian fisiologis itu sering mengarah pada pengembangan terapi baru atau perbaikan dalam perawatan pasien. Misalnya, penemuan insulin dan perannya dalam mengatur metabolisme glukosa merupakan tonggak penting dalam pengobatan diabetes. Penelitian fisiologis juga berkontribusi dalam pengembangan teknologi medis seperti alat pacu jantung, mesin dialisis, atau prostesis yang dirancang untuk meniru atau menggantikan fungsi organ tubuh manusia. Yang ketiga, fungsi pendidikan dan pelatihan. Fisiologi manusia adalah komponen inti dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, ahli gizi, dan profesional kesehatan lainnya. Pemahaman yang kuat tentang fisiologi itu diperlukan untuk memberikan perawatan pasien yang optimal dan membuat keputusan klinis yang tepat. Dalam pendidikan kedokteran, fisiologi itu diajarkan bersama dengan anatomi sebagai dasar untuk memahami fungsi tubuh manusia. Mahasiswa itu belajar tentang sistem organ utama seperti sistem kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, dan saraf, serta bagaimana sistem-sistem ini berinteraksi untuk menjaga homeostasis. Pengetahuan ini itu penting untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi medis. Yang keempat, fungsi pemeliharaan kesehatan dan kebugaran. Pemahaman tentang prinsip-prinsip fisiologi manusia itu membantu individu dalam menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Dengan mengetahui bagaimana gaya hidup, nutrisi, dan olahraga memengaruhi fungsi tubuh, orang itu dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk mempromosikan kesehatan optimal. Misalnya, pengetahuan tentang fisiologi kardiovaskular itu mendorong orang untuk berolahraga secara teratur guna meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru. Pemahaman tentang fisiologi pencernaan dan nutrisi itu membantu dalam memilih makanan yang mendukung kesehatan pencernaan dan menjaga berat badan yang sehat. Yang kelima, fungsi aplikasi teknologi biomedis. Fisiologi manusia itu memainkan peran penting dalam pengembangan dan aplikasi teknologi biomedis. Insinyur biomedis itu menggunakan prinsip-prinsip fisiologi untuk merancang perangkat medis seperti alat pemantauan pasien, sistem pencitraan diagnostik, atau alat bantu mobilitas. Misalnya, pemahaman tentang fisiologi jantung itu diperlukan untuk mengembangkan alat pacu jantung yang efektif. Pengetahuan tentang fisiologi pernafasan penting dalam merancang ventilator mekanis untuk pasien dengan gangguan pernafasan. Teknologi seperti pencitraan resonansi magnetik atau
MRI atau tomografi terkomputasi atau CT scan juga didasarkan pada prinsip-prinsip fisiologi untuk memvisualisasikan struktur dan fungsi internal tubuh. Dalam kesimpulannya, fisiologi manusia itu memiliki berbagai kegunaan dan fungsi penting yang meliputi pertama, fungsi diagnostik dan terapeutik dalam mengidentifikasi dan mengobati penyakit. Kedua, fungsi penelitian biomedis untuk mengungkap mekanisme fungsi tubuh dan mengembangkan terapi baru. Kemudian yang ketiga, fungsi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan pasien yang optimal. Kemudian yang keempat, fungsi pemeliharaan kesehatan dan kebugaran melalui gaya hidup, nutrisi, dan olahraga yang tepat. Yang kelima, fungsi aplikasi teknologi biomedis dalam merancang perangkat medis dan sistem diagnostik. Nah, jadi hikmah dari belajar ilmu fisiologi adalah memahami kegunaan dan fungsi fisiologi manusia secara komprehensif. Kita dapat mengapresiasi peran vitalnya dalam meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, serta mengembangkan intervensi medis dan teknologi yang inovatif.